Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1042. 4 landasan perenungan dan hukum sebab akibat. Adanya kegelapan batin dan karma dari delusi adalah dikarenakan kita beranggapan adanya kekekalan. Segala fenomena dharma berubah terus-menerus dan tak henti-hentinya, tidak berdiam selamanya. Makhluk awam selalu melekat pada 4 pandangan keliru, melekat pada pandangan akan ketiadaan dari hukum sebab akibat, sehingga beranggapan tidak ada buah balasan karma. Apakah Anda mengerti? Dalam teks ini, setelah dibaca terasa mendalam. Betul, berhubungan dengan hidup dan mati kita. Tentu saja sangat mendalam. Kehidupan ini bagaimana datang dan pergi. Di dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita rasakan bahwa kehidupan sehari-hari bukanlah apa-apa. Sebenarnya masalah terbesar adalah tentang hidup dan mati. Kita harus bersungguh hati memahaminya. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Semuanya karena karma yang diciptakan. Karena ketidaktahuan dan delusi. Dan di tengah ketidaktahuan dan delusi, kita menciptakan karma karena gagasan dan pemikiran kita. Juga karena sebersit niat yang timbul. Maka akan timbul kemelekatan dan memperhitungkan segalanya. Mengapa perhitungan? Karena mempunyai anggapan bahwa benda-benda adalah nyata. Selamanya ada dan selamanya milik saya. Seperti ini, kita beranggapan adanya kekekalan. Sesungguhnya kehidupan adalah tidak kekal. Kita masih menganggap bahwa segala sesuatunya kekal dan tidak berubah. Sehingga kita selalu berhitungan seperti ini. Sehingga menimbulkan banyak ketidaktahuan dan karma dari delusi. Ini adalah segala fenomena berada dalam perubahan terus-menerus dan tidak kekal adanya. Kita tidak mengetahui segala fenomena berada dalam perubahan. Terus-menerus sebenarnya tidak kekal adanya. Setiap hari yang kita lewati sebenarnya tidak kekal. Setiap detik dan menit yang berlalu tidak disadari. Waktu tidak kekal, kemarin sudah dilewati. Hari ini pun juga tidak kekal. Setiap detik dan menit dilalui. Tetapi bukan hanya waktu. Lihat, sekarang langit belum terang. Tetapi di saat kita tidak menyadarinya, langit pun akan menjadi terang. Ini adalah bumi berputar. Berputar bersama, berotasi. Ini adalah berputar tiada henti. Kita juga tidak menyadari, ini adalah aksi yang sangat kecil. Ini sudah sering kita bahas. Seperti inilah alam semesta ini. Setiap hari dan setiap bulan berputar. Tubuh kita pun juga demikian, bermetabolisme tiada henti. Dari kecil, waktu kecil, dari kecil sampai menjadi pemuda, sampai usia tengah dan lansia. Tubuh berubah mengikuti waktu, tiada henti bermetabolisme. Melewati dengan demikian, itu adalah usia produktif. Menjadi tua, kita sendiri juga tidak menyadarinya. Ini dinamakan segala fenomena berada dalam perubahan terus-menerus. Semuanya terakumulasi menjadi satu. Ketidakkekalan yang mikro ini tiada henti. Berubah tiada henti, selalu melewati. Jadi, berubah terus-menerus dan tak henti-hentinya. Kita sendiri pun juga tidak menyadarinya. 4 pandangan keliru atau catur viparyasa pada makhluk awam menganggap ketidakkekalan sebagai kekekalan, nitya viparyasa. Menganggap tiada aku atau jati diri sebagai aku atau jati diri atau atma viparyasa. Menganggap penderitaan sebagai kebahagiaan atau sukha viparyasa. Melihat noda sebagai kemurnian atau suci viparyasa. Makhluk awam selalu melekat pada 4 pandangan keliru. Kita adalah makhluk awam, jadi kita selalu sering begitu melekat pada kekekalan, menganggap ketidakkekalan sebagai kekekalan atau nitya viparyasa. Jati diri, menganggap tiada jati diri sebagai jati diri atau atma viparyasa. Kebahagiaan, menganggap penderitaan sebagai kebahagiaan atau sukha viparyasa. Kekekalan, kebahagiaan, jati diri, dan kemurnian. Melihat noda sebagai kemurnian ini. Kita selalu berada dalam pandangan keliru seperti ini. Tubuh ini hanya bicara tentang tubuh kita sendiri saja. Kita harus merenungkan bahwa tubuh ini tidak bersih.
Di dalam 4 landasan perenungan ini, tubuh kita ini adalah tidak bersih, pikiran kita selalu tidak stabil. Merenungkan bahwa pikiran tidak kekal. Kita merenungkan bahwa segala fenomena adalah tanpa inti. Dharma juga tanpa inti. Jadi tubuh yang tidak bersih ini, pikiran yang tidak kekal ini, mengikuti kehidupan sehari-hari kita. Dalam kemelekatan terhadap segalanya, ini juga berada dalam pandangan keliru. Maka kita selalu melekat pada pandangan akan ketiadaan dari hukum sebab akibat. Dengan adanya kemelekatan seperti ini, melekat pada kekekalan atau melekat pada pandangan keliru. Oleh karena itu, maka kita terhadap hukum sebab akibat mengingkari hukum sebab akibat. Tidak takut pada hukum sebab akibat. Tidak mengetahui hukum sebab akibat. Tidak tahu bahwa setiap niat pikiran kita yang muncul, setiap gerakan yang telah kita perbuat, semuanya adalah berada dalam hukum sebab akibat. Selalu berputar. Sebenarnya segala sesuatu adalah tidak kekal. Kita tidak boleh melekat. Jika kita melekat, maka kita akan selamanya tersesat. Jadi harus dengan sepenuh hati. Ini adalah dharma yang selalu saya babarkan. Semuanya harus dengan sepenuh hati menghayatinya. Adanya kegelapan batin dan karma dari delusi adalah dikarenakan kita beranggapan adanya kekekalan. Kita melakukannya di mana-mana. Sebenarnya di mana pikiran kita berada? Pikiran kita lari ke sana kemari. Dimanapun kita berada, pikiran kita bisa saja seketika pergi ke tempat jauh dan kemudian seketika berada di tempat yang dekat. Kekuatan pikiran adalah berada di mana-mana, sehingga kita memiliki kemelekatan dan memperhitungkan. Ada banyak hal yang tidak perlu kita perhitungkan, namun kita malah mempermasalahkannya, karena kita tidak mengetahui prinsip dari ketidakkekalan. Kita tidak tahu bahwa kita semua hidup di dalam delusi. Ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih belum memahami hukum sebab akibat. Sehingga kita menimbulkan banyak kerisauan tentang hidup dan mati. Kita seharusnya bersungguh hati dalam memahami ini. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, di mana para Sramana, Brahmana, Dewa, Mara, Dewa Brahma, dan makhluk lainnya di dunia tidak mampu memutarnya. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Naskah sutra ini adalah tentang para raja Dewa Brahma yang memohon Buddha untuk memutar roda Dharma, karena hanya yang maha sadar yang dapat memahami Dharma secara menyeluruh dan wujud nyata dari Dharma. Mereka memohon kepada Buddha untuk memutar roda Dharma. Hanya Buddha yang maha sadar yang bisa menyadarinya dengan menyeluruh, menganalisa bagi kita prinsip dari kehidupan. Jadi Buddha Mahabhisna Janana Bibu karena sebab dan kondisinya telah sempurna. Seketika memulai 3 kali pemutaran roda Dharma dengan 12 aspek. Disebutkan inilah penderitaan, inilah sebab penderitaan, inilah lenyapnya penderitaan, inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Ajaran 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia adalah penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Disebutkan inilah penderitaan, inilah sebab penderitaan, inilah lenyapnya penderitaan, inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kemarin kita sudah menjelaskan hal ini. Selanjutnya adalah serta secara intensif membabarkan ajaran 12 nidana. Selain 4 kebenaran mulia dan 12 nidana, karena Buddha telah sebanyak 3 kali membabarkan tentang ajaran 4 kebenaran mulia, sehingga dinamakan 3 kali pemutaran roda Dharma dengan 12 aspek. Berikutnya adalah serta secara intensif membabarkan ajaran 12 nidana, kebodohan batin, avidya, mengkondisikan bentuk-bentuk karma atau sankara, bentuk-bentuk karma atau sankara, mengkondisikan kesadaran atau vijnana, kesadaran vijnana mengkondisikan batin jasmani atau nama rupa, batin jasmani, nama rupa,
mengkondisikan 6 landasan indera sadayatana. 6 landasan indera sadayatana mengkondisikan sentuhan atau aparsa. Sentuhan, aparsa, mengkondisikan perasaan atau vedana. Perasaan, vedana, mengkondisikan nafsu keinginan atau trisna. Nafsu keinginan trisna mengkondisikan kemelekatan atau ikatan atau upadana. Kemelekatan atau ikatan upadana mengkondisikan proses penjelmaan atau bhava. Proses penjelmaan bhava mengkondisikan kelahiran atau jati. Kelahiran jati mengkondisikan usia tua dan kematian, jara marana, kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Siklus 12 sebab musabab atau nidana ini kita harus mengetahuinya. Maka kita harus memahami ajaran 12 nidana, serta secara intensif membabarkan ajaran 12 nidana. Ini menerangkan tentang ajaran 12 nidana daripada kondisi yang berubah. Dapat menghasilkan sesuatu adalah benih sebab. Dapat membantu dalam menghasilkan sesuatu adalah kondisi pendukung. Dharma ini juga dinamakan ajaran 12 hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Kehidupan dan kematian setiap orang tidak terlepas dari 12 nidana ini. Dapat menghasilkan sesuatu adalah benih sebab. Dapat membantu dalam menghasilkan sesuatu adalah kondisi pendukung. Dalam kehidupan sehari-hari, hal apa yang terjadi? Ketika mulai terjadi, awal kejadian itu pasti ada sebabnya. Faktor penyebab ini terjadi adalah kondisi. Kita bisa timbul sebersih niat pikiran, karena 6 akar indera terhubung dengan 6 objek indera. Seperti inilah, karena indera penglihatan adalah penyebabnya. Kondisi luar sebagai kondisi pendukung, maka dapat menghasilkan sesuatu adalah benih sebab. Dapat membantu dalam menghasilkan sesuatu adalah kondisi pendukung. Jika mata kita tidak melihat, kondisi luar tidak akan ada kondisi pendukung masuk ke dalam kesadaran kita. Jadi karena sebab dan kondisi bisa bersatu, kesadaran ini lalu mengarang. Di depan dikatakan mengarang, dikondisikan secara universal, dan kesadaran kita membedakan. Maka Dharma adalah Dharma 12 nidana. Untuk menjelaskan Dharma 12 nidana, harus gunakan batin untuk mendengarnya. Yang pertama adalah kebodohan batin, avidya, mengkondisikan bentuk-bentuk karma atau sankara. Kebodohan batin artinya dibingungkan oleh prinsip dari makna sejati, dan urusan dari buah akibat yang matang berbeda. Dikarenakan bingung, makanya muncul beraneka ragam gerakan ceroboh. Kebodohan batin adalah batin kita. Kebingungan umat awam dibuat bingung oleh prinsip kebenaran makna sejati. Sudah bingung prinsip makna sejati, kita sudah dibingungkan. Juga menggapai akibat lain dari buah yang matang berbeda. Buah akibat yang matang berbeda. Inilah perilaku kehidupan sehari-hari di antara baik dan jahat. Kehidupan masa lalu, kehidupan sekarang, kehidupan mendatang. Buah apa yang kita dapat di kehidupan sekarang ini adalah kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan di masa lalu. Menarik kita ke balasan buah karma langsung dan balasan karma lingkungan kita. Saat ini saya memiliki jalinan jodoh ini dan menjalin jodoh yang sangat baik dengan semuanya. Ini adalah semua melihat buah ini. Sebenarnya adalah jodoh dari kehidupan lampau. Kehidupan lampau ada jalinan jodoh begini. Maka di kehidupan sekarang ini membangkitkan sebersih niat pikiran. Sebersih niat pikiran ini timbul meninggalkan kehidupan keduniawian. Niat awal pemikiran itu waktu selama puluhan tahun akhirnya bisa menjalin jalinan jodoh dengan banyak orang. Seandainya tidak ada jalinan jodoh pada masa kehidupan lalu, bagaimana bisa ada buah akibat yang datang sampai kehidupan sekarang ini? Akan tetapi di kehidupan ini ada penderitaan, juga ada kebahagiaan. Juga bertemu begitu banyak rintangan, merasakan begitu banyak proses kerisauan batin. Juga sering berpikir, ini adalah jodoh karma buruk kehidupan lalu. Ini adalah kebaikan dan kejahatan yang berbeda.
Kebaikan kembali ke benih kebaikannya, kejahatan kembali ke kondisi pendukung kejahatannya. Maka jalinan jodoh dan balasan buah karma ada di kehidupan kita ini. Kita semua juga sama, bukan hanya saya saja. Ini dinamakan akibat dari buah yang matang. Jalinan jodoh baik dan buruk di masa lalu. Sesudah matang, buah karma akan muncul dalam buah kehidupan ini. Para makhluk yang menciptakan karma tidak baik dalam kehidupan sekarang, karenanya akan mendatangkan buah akibat berupa terjatuh ke alam sengsara pada kehidupan mendatang. Bila berbuat karma baik dengan kebocoran, akan mendatangkan buah akibat berupa kelahiran di alam baik pada kehidupan mendatang. Dikarenakan benih sebab menjadi matang pada kehidupan yang berbeda, makanya dinamakan buah akibat yang matang berbeda. Dalam kehidupan kita ini, kita juga sendiri juga harus tahu apa saya ada berbuat berapa banyak kejahatan, pikiran yang bergejolak, berinteraksi dengan orang lain, apakah ada kesalahan atau ada seberapa banyak kebaikan yang telah saya kumpulkan yang bermanfaat bagi dunia. Ini adalah kehidupan sekarang ini. Benih sebab dan kondisi pendukung belum matang, harus menunggu dari kehidupan ke kehidupan. Apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini belum sepenuhnya matang. Ketika benih sebab ini matang, makanya menjadi buah di kehidupan mendatang. Ketika kehidupan kita sekarang ini berakhir, barulah dikatakan kesempurnaan, yang dinamakan kehidupan berikutnya. Jadi dikatakan buah akibat yang matang berbeda. Karma baik dan buruk yang telah kita lakukan di masa lalu, sekarang matang di kehidupan kita saat ini. Perbuatan baik dan buruk dalam kehidupan ini akan terbawa di kehidupan selanjutnya sebagai buah yang matang. Itulah masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Dalam jalinan jodoh, siklus kelahiran dan kematian, jadi segala sesuatu yang kita lakukan adalah fenomena. Jadi karena kita semua dalam kebingungan, dikarenakan bingung, makanya muncul beraneka ragam gerakan ceroboh. Dikarenakan kita sendiri tidak tahu sebab kondisi pendukung, buah akibat dan balasan, jadi kita mengikuti hukum karma dan terus berada dalam kebingungan. Begitu memiliki berbagai kebingungan, apakah kita akan berada dalam kebingungan ini selamanya? Demikian tidak menentu. Timbul kebingungan dan ketidakjelasan, tidak bisa membedakan benar dan salah, kekuatan karma dari tindakan demikian. Maka ini disebut sebagai kebodohan batin. Kebodohan batin sehingga tidak mengetahui dan tidak melakukannya di luar kendali kita sendiri, membawa ke kehidupan yang akan datang. Selalu mengatakan di luar kendali kita sendiri, karma yang telah kita perbuat dalam masa sekarang, kemanakah kita akan pergi di masa yang akan datang? Kita tidak akan mengetahuinya. Tergantung karma yang telah kita perbuat di masa sekarang. Ini di luar kendali kita sendiri. Ini dinamakan makhluk awam. Karena kebodohan batin atau avidya mengkondisikan bentuk-bentuk karma atau sankara. Lagi, bentuk-bentuk karma atau sankara mengkondisikan kesadaran Vijnana. Demikianlah jika terseret, bertindak gegabah, inilah karma. Bentuk-bentuk karma atau sankara mengkondisikan kesadaran atau Vijnana. Pikiran yang bergerak ceroboh secara berkesinambungan selama jangka panjang adalah benih karma. Hingga ketika benih karma telah matang dan kesadaran karma dalam kehidupan sekarang telah berakhir, lalu akan menghasilkan kesadaran dari buah akibat yang matang berbeda dalam kehidupan mendatang. Kita pada masa kehidupan lampau hingga sekarang, pikiran kita yang bergerak ceroboh dalam jangka panjang dan menyebabkan benih karma kita. Kita sudah memunculkan kegelapan batin pada masa lampau. Sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus. Dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung akan menimbulkan 6 tanda kasar. Ini sering kita katakan yaitu kegelapan batin. Praktek apa yang telah dilakukan
pada masa kehidupan lampau. Semua praktik yang kita lakukan pada saat ini, segala perbuatan yang kita lakukan pada masa lampau akan membuat pikiran kita bergerak untuk melakukannya. Tabiat buruk pada masa lampau juga akan dilakukan kembali, terbawa hingga masa kehidupan sekarang. Sehingga pikiran yang bergerak ceroboh secara berkesinambungan selama jangka panjang. Saya sering mengatakan pada kalian semua, tidak ada yang perlu kita latih selain tabiat buruk kita. Kita harus memutuskan semua tabiat buruk kita serta noda batin. Inilah yang dikatakan memutus segala tabiat buruk. Sehingga karena pikiran yang bergerak ceroboh secara berkesinambungan selama jangka panjang adalah benih karma. Tabiat kita menciptakan berbagai karma buruk. Saat karma berubah, kesadaran karma dalam kehidupan sekarang telah berakhir. Karma kehidupan saya telah berakhir. Jadi, tidak ada pilihan harus melepaskan tubuh ini. Tadi baru dijelaskan bahwa karma kita belum berubah. Harus sampai kehidupan kita berakhir. Itu baru namanya berbuah. Tapi, karma ini telah terjadi. Jodoh kehidupan ini juga telah berakhir, telah berubah. Jodoh dan karma telah berakhir. Kehidupan ini telah berakhir, maka kesadaran karma berakhir. Kehidupan ini berakhir, lalu akan menghasilkan kesadaran dari buah akibat yang matang berbeda dalam kehidupan mendatang. Sebelumnya telah disampaikan dengan jelas bahwa kehidupan ini telah berakhir dan karma ini akan dibawa ke kehidupan selanjutnya. Lalu akan menghasilkan kesadaran dari buah akibat yang matang berbeda dalam kehidupan mendatang. Dibawa ke kehidupan berikutnya, maka disebut bentuk-bentuk karma atau sankara, mengkondisikan kesadaran atau visnana. Bentuk-bentuk karma atau sankara mengkondisikan kesadaran atau visnana akan bertumimbal lahir di luar kendali kita sendiri. Kesadaran atau visnana mengkondisikan batin jasmani atau nama rupa. Ketika kesadaran dari balasan telah muncul, akan mengambil wujud sebagai tubuh yang memiliki 5 agregat daripada rupa atau rupa, perasaan atau vedana, persepsi atau samsna, dorongan pikiran atau samkara, dan kesadaran atau visnana. Batin atau nama merujuk pada 4 agregat daripada perasaan atau vedana, persepsi atau samsna, dorongan pikiran atau samskara, dan kesadaran atau visnana. Sebenarnya di mana balasan karma lingkungan kita? Sering berkata kepada semua orang bahwa kita menjalin jodoh dengan sepasang orang tua ini. Ketika sepasang orang tua berhubungan intim, kita sudah ditentukan. Jodoh dengan sepasang orang tua ini sudah matang, sehingga 10 bulan dalam kandungan sudah selesai. Kita meninggalkan kehidupan ini untuk kehidupan selanjutnya. Jadi hidup adalah tidak kekal. Demikianlah ketika kesadaran dari balasan telah muncul, kesadaran dari balasan karma lingkungan telah matang. Karena proses ini telah dimulai, sehingga akan menimbulkan wujud dari tubuh yang memiliki 5 agregat. Saat kehamilan, rupa ini perlahan membentuk 6 akar indera, terus-menerus sampai terbentuk. Rupa adalah sebelum tubuh manusia terbentuk sepenuhnya. Jika kita melihat dokter spesialis kandungan, tolong diperiksa apa yang terjadi dengan tubuhku. Setelah diperiksa oleh dokter kandungan, Anda hamil. Pada saat itu dalam kehamilan, 6 akar indera masih belum sempurna. Janin baru saja mulai seperti gelembung. Ketika sperma dan sel telur bersatu, seperti luka terbakar yang melepuh. Bagian dalam yang melepuh perlahan menjadi keruh, seperti luka yang berisi nanah. Secara bertahap membentuk daging, perlahan ada bentuk. Jadi sebelum terbentuk 6 akar indera, ini disebut rupa. Ada benda itu di dalam rahim ibu, ini disebut rupa. Perlahan membentuk tubuh, melihat kepalanya, melihat kepala janin yang terbentuk, melihat tangan yang terbentuk, melihat kaki yang terbentuk. Perlahan rupa ini membentuk 6 akar indera kita, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan tangan kaki kita. Semua 6 akar indera terbentuk. Demikian disebut tubuh. Tubuh mulai masuk
proses penjelmaan. Memiliki ketika memiliki tubuh, maka sudah memilikinya. Sungguh memiliki rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran dan kesadaran. Ini disebut 5 agregat atau pancaskanda. Juga disebut 5 agregat. Maka itu, ini semua adalah rupa, perasaan, persepsi, diiringi pikiran dan kesadaran dapat diserap ke dalam kesadaran. Segala sesuatu yang diciptakan semua dirangkum ke kesadaran ke-8. Hasil pematangan kebaikan dan kejahatan serba beda. Kebaikan dan kejahatan diserap di dalam kesadaran ke-8. Maka itu disebut kesadaran atau visnana, mengkondisikan batin jasmani atau nama rupa. Dari nama menunjukkan 4 agregat daripada perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran. Dengan begini, nama sebutan dari luar dan awal kandungan kita dan awal jasmaniah itu, ini semua disebut nama. Sudah ada kehamilan, oleh karena itu batin jasmani. Dengan adanya nama dan rupa, maka tubuh kita mengkondisikan 6 landasan indria. Batin jasmani atau nama rupa mengkondisikan 6 landasan indera sadayatana. Dengan adanya 5 agregat memunculkan 6 landasan indera berupa mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Pada saat jasmania mulai terbentuk 6 akar indera perlahan-lahan. Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran telah komplit. Ini disebut 6 landasan indera. Kita harus lakukan terus seperti ini. Karena dengan memiliki tubuh ini, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran telah komplit. 6 akar indera komplit. Kita harus bisa mengkondisikan kondisi luar. Ini disebut 6 akar indera. Mata menyerap objek bentuk dari luar. Telinga mendengar objek suara dari luar. Hidung mencium lain-lainnya dari luar. Membeda-bedakan. Ini begitu bau, saya sangat benci. Itu adalah kesadaran pikiran yang membedakan. Ini sangat cantik, saya suka. Juga kesadaran pikiran yang membedakan. Jadi dikatakan kondisi 6 objek indera semua adalah karena dikondisikan oleh nama rupa. Membuat 6 objek akar indera kita selesai. Jadi disebut 6 landasan. Bisa memasukkan kondisi dari luar. Ini dinamakan 6 landasan. Memasukkan semua kondisi dari luar. 6 landasan indera atau sadayatana mengkondisikan sentuhan atau aparsa. Akar indera dan objek indera berpadu sebagai sentuhan. Sentuhan itu adalah akar indera dan objek indera berpadu adalah sentuhan. Akar indera mata mengkondisikan objek bentuk dari luar. Semua yang dirasakan oleh tubuh kita. Yang keras, yang lembut, yang membuat sakit ketika menyentuh tubuh. Yang keras, yang lembut, duduk lama bisa pegal. Ini sangat lembut. Singkat kata, semua yang bersentuhan dengan tubuh kita di tempat yang curam harus merangkak, di tempat yang rendah harus turun. Ini semua adalah tersentuh oleh tubuh. Akar indera kita, akar indera tubuh, akar indera dari tubuh yang bersentuhan dengan objek luar yang ada di luar. Ini adalah 6 landasan pikiran mengkondisikan sentuhan. Semua objek luar yang ada di luar, segala-galanya adalah karena perasaan, sangat nyaman ataupun tidak nyaman. Ini adalah tubuh kita. Semua 6 akar indera kita rasakan, ini disebut sentuhan. Selanjutnya adalah sentuhan aparsa mengkondisikan perasaan atau vedana. Dikarenakan akar indera dan objek indera berpadu, terdapat perbedaan kondisi antara kondisi buruk, kondisi baik maupun kondisi tidak buruk atau baik. Kemudian memunculkan perbedaan perasaan antara perasaan menderita, perasaan bahagia maupun keseimbangan batin. Perasaan terkondisi dikarenakan akar indera dan objek indera berpadu. Terdapat perbedaan kondisi antara kondisi buruk, kondisi baik. Yang ini adalah kondisi yang membuat kita tidak sukacita, adalah kondisi yang bertolak belakang dengan kita. Kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita adalah kondisi buruk.
adalah bertolak belakang, tidak sesuai dengan hati dan pikiran kita. Kondisi yang tidak kita sukai ataupun kondisi baik, yaitu kondisi yang sesuai dengan keinginan kita, atau juga kondisi yang tidak buruk maupun baik, tidak bertolak belakang, juga tidak sesuai keinginan. Kondisi-kondisi ini adalah berbeda satu dengan yang lainnya. Apakah kondisi kita baik atau tidak baik? Kondisi yang tidak sesuai keinginan akan menimbulkan penderitaan. Bukan yang saya disukai oleh saya, namun saya terpaksa harus menerimanya. Inilah penderitaan. Di dunia ini kita melihat banyak sekali penderitaan. Apakah itu yang terjadi akibat bencana alam? Apakah petaka akibat ulah manusia? Ataupun akibat karma balasan kita? Penderitaan di dunia ini di luar kendali kita sendiri. Demikianlah kita mengalami penderitaan, kondisi yang bertolak belakang dengan keinginan kita. Semuanya adalah penderitaan, perasaan menderita. Kondisi yang baik memunculkan perasaan bahagia, atau tidak menderita juga tidak bahagia, biasa-biasa saja. Ini kondisi yang tidak baik dan tidak buruk, biasa-biasa saja. Kehidupan kita tidak terlepas dari ketiga perasaan ini. Tidak baik dan tidak buruk, disebut keseimbangan batin. Sedemikian biasa-biasa saja. Saya tidak terlalu merasa bahagia. Saya juga tidak terlalu merasa sukacita. Biasa-biasa datar saja. Ini disebut keseimbangan batin. Demikianlah perasaan menderita, perasaan bahagia, dan keseimbangan batin. Perbedaan ketiga perasaan ini. Demikianlah sentuhan atau aparsa mengkondisikan perasaan atau vedana. Perasaan kita tidak terlepas dari ketiga jenis perasaan ini. Perasaan atau vedana mengkondisikan nafsu keinginan atau trishna. Dikarenakan adanya perasaan memunculkan kemelekatan dan pendambaan terhadap tubuh sendiri dan kondisi luar. Perasaan atau vedana mengkondisikan nafsu keinginan atau trishna. Karena ada perasaan, yaitu memunculkan kemelekatan dan pendambaan terhadap tubuh sendiri dan kondisi luar. Ketika mempunyai perasaan, akan timbul ini yang saya suka. Jadi saya akan terus memohon. Ketamakan akan nafsu memohon apa yang tidak bisa didapatkan dan berkutat di sana. Ketamakan akan nafsu. Perasaan atau vedana mengkondisikan nafsu keinginan atau trisna. Karena saya suka, karena suka menimbulkan keserakahan. Keserakahan menimbulkan nafsu. Keengganan semacam ini menciptakan berapa banyak penderitaan. Beginilah nafsu di dunia ini. Ketamakan akan perasaan dan nafsu sehingga perasaan suka ini adalah akar penderitaan kita. Sehingga nafsu keinginan mengkondisikan kemelekatan. Karena ada perasaan, merasakan melekat pada nafsu keinginan. Nafsu keinginan adalah keserakahan. Keserakahan menimbulkan keinginan memiliki. Nafsu keinginan atau trishna mengkondisikan kemelekatan atau ikatan atau upadana. Karena adanya nafsu keinginan, makanya ada kemelekatan, memunculkan aku dan punyaku. Sehingga ada banyak perjuangan di dunia. Yang kecil adalah perjuangan diri sendiri, yang besar adalah menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat. Saya karena keserakahan, saya karena ingin mengambil, jadi saya harus berjuang, memperjuangkan. Dengan demikian masyarakat akan berada dalam kekacauan. Keluarga kacau, masyarakat kacau, negara kacau. Kemelekatan semacam ini karena nafsu keinginan, menyebabkan penderitaan di dunia. Ketika mendapatkan dan mengambil apa yang kita inginkan, kita bahagia. Ketika gagal mendapatkan, kita menderita. Sehingga karena adanya nafsu keinginan sangat melekat, saya adalah demikian, saya harus mendapatkan. Sehingga memunculkan aku dan punyaku. Ini adalah punyaku, sehingga saya senantiasa ingin semuanya. Saya harus mendapatkannya. Seperti ini berpikir. Aku paling utama, mulai dari keluarga, masyarakat sampai negara. Semuanya memiliki kemelekatan dari ketamakan dan keinginan menimbulkan pertikaian. Kebanyakan manusia bukanlah demikian.
Karena ingin mendapatkan, demi ketamakan dari mendapatkan pertikaian pun timbul. Kemelekatan atau ikatan atau upadana mengkondisikan proses penjelmaan atau bhava. Ketika benih karma dari kemelekatan telah matang, pasti akan menerima buah balasan pada kehidupan mendatang. Oleh karena demikian, kemelekatan atau ikatan atau upadana mengkondisikan proses penjelmaan atau bhava, sehingga sudah mulai ada apa yang ada. Ketika benih karma dari kemelekatan telah matang, pasti akan menerima buah balasan pada kehidupan mendatang. Melakukan banyak sekali keserakahan dan pertikaian yang menjadi buah alasan, bukan kemenangan hanyalah kekekalan. Ketika belakang menjadi matang adalah karena adanya pertikaian dan perebutan. Itulah buah di masa mendatang, yakni ketika benih karma telah matang, pada akhirnya menjadi apa? Petaka akibat ulah manusia, bencana sangat banyak di dunia. Ini adalah karma kolektif kita, para makhluk. Benih karma yang kita tanam sekarang, benih karma masing-masing orang, yakni dari perbuatan kita menjadi buah karma yang berbeda-beda. Buah karma baik atau jahat ketika matang, kita akan mendapatkan dari apa yang kita perbuat sekarang, akan diterima kemudian. Jadi kemelekatan atau ikatan atau upadana mengkondisikan proses penjelmaan atau bhava. Karena kamu ingin mendapatkan, kamu bertindak dan menciptakan banyak karma. Muncul banyak kegelapan batin, baik karma baik maupun karma buruk yang kita ciptakan. Jika karma baik, kita memperoleh buah berkah. Jika karma buruk, akan mendapatkan buah yang buruk. Ini adalah prinsip kebenaran. Jadi, proses penjelmaan atau bhava mengkondisikan kelahiran atau jati, balasan karma lingkungan pada kehidupan mendatang. Berupa wujud tubuh seseorang, kehidupan mendatang, karma ini sudah tercipta. Balasan karma lingkungan pada kehidupan mendatang. Demikianlah adanya. Karena tubuh kita ini, wujud tubuh ini telah mempunyai wujud tubuh ini, yang kita perbuat segalanya. Kemudian membawa lagi balasan karma lingkungan pada kehidupan mendatang. Wujud tubuh kita yang bagaimana? Kita tidak bisa mengetahuinya. Apakah akan berada pada 3 alam sengsara, ataukah pada alam binatang, pada neraka merasakan penderitaan, atau pada alam binatang, atau pada dunia menderita dan lain-lain. Tidak bisa menentukan sendiri. Tubuh ini diberikan pada kehidupan yang lalu, yang kita lakukan sekarang. Pada masa mendatang sebenarnya wujud tubuh kita apa? 4 jenis kelahiran dalam 5 alam kelahiran. Sebenarnya kita akan kemana? Kita tidak tahu, telah melakukannya. Telah ada karma, sehingga membawa karma pada kelahiran selanjutnya. Sehingga proses penjelmaan atau bhava mengkondisikan kelahiran atau jati adalah membawa karma pada kelahiran selanjutnya. Usia tua dan kematian atau jara marana, kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan. Dengan adanya kelahiran, kemudian ada wujud semu berupa usia muda dan kuat, serta wujud berlawanan berupa usia tua. Apa yang muncul akan lenyap, makanya wujud berlawanannya adalah kematian. Dengan adanya kelahiran akan ada penderitaan umum, penderitaan akibat ketidakkekalan dan penderitaan akibat perubahan, saling menghimpit satu sama lain. Makanya ada kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan. Itu sebabnya dikatakan usia tua dan kematian atau jara marana, kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan. Karma membawa kelahiran. Kita dengan adanya kelahiran, kemudian ada wujud semu berupa usia muda dan kuat. Sewaktu kita muda, di manakah kita? Saya sendiri sekarang hendak mencari usia muda saya. Tidak dapat, tidak ada, telah lewat. Usia muda dan kuat ini adalah wujud semu. Masa remaja adalah semu. Bila benar-benar ada kekekalan, saya semestinya selamanya tetap muda. Ketidakkekalan telah metabolisme, tidak bisa untuk tidak menua, sehingga wujud semu ini tua bisa tua. Apakah selamanya tua? Juga tidak. Tua akhirnya di belakangnya.
juga tidak tahu kehidupan selanjutnya. Bila kehidupan mendatang masih menjadi manusia, juga akan bersentuhan lagi dengan dunia. Juga sama merasakan kesakitan bersentuhan dengan udara luar, datang dengan menderita. Inilah siklus dari lahir, tua, sakit, dan mati. Segalanya adalah wujud semu, makanya wujud berlawanannya. Kemudian ada tua, masa remaja, kemudian hari adalah usia tua. Demikianlah menua. Apa yang muncul akan lenyap. Makanya wujud berlawanannya adalah kematian. Kematian, inilah hukum alam kehidupan manusia, hal yang alamiah. Dengan adanya kelahiran akan ada penderitaan umum. Kelahiran datang ke dunia, penderitaan akan muncul juga. Penderitaan selanjutnya masih ada. Penderitaan akibat ketidakkekalan segala sesuatu di dunia. Muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Mengalami ketidakkekalan. Terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Mengalami kerusakan, sehingga ada perubahan, ada kerusakan. Ini dinamakan penderitaan akibat ketidakkekalan, penderitaan akibat perubahan. Ada perubahan demikian, kerusakan dikarenakan perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya. Ada perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya yang tidak kekal, tidak terasa, demikian berlalu, yang sekarang tidak bertahan juga kemudian hari. Sehingga penderitaan umum, penderitaan akibat ketidakkekalan, dan penderitaan akibat perubahan saling menghimpit satu sama lain. Yang di belakang menghimpit yang depan, yang lalu, demikian tidak terputus setiap niat pikiran, setiap detik. Niat pikiran belakang mendorong niat pikiran yang depan berlalu. Prinsip kebenaran yang sama, sehingga ada kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan. Itu sebabnya dikatakan usia tua dan kematian atau jara marana. Kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan sangat banyak berada pada ajaran 12 nidana. Semua yang terakumulasi, berharap kita semua benar-benar menggunakan waktu masa sekarang ini. Kita harus mengetahui buah balasan akibat yang matang berbeda. Sebenarnya kita menciptakan benih, jalinan jodoh, buah balasan apa? Hukum karma ada siklus. Berbuat kebajikan mendapatkan balasan baik, berbuat kejahatan mendapatkan balasan buruk. Waktu belum tiba, bukan tidak ada balasan hukum karma, sehingga ini bergantung pada jalinan jodoh kita jika matang. Berakhir di masa kehidupan ini, berlanjut ke kehidupan mendatang. 4 jenis kelahiran dan 5 alam terus bertumimba lahir. Tidak terlepas dari ajaran 12 nidana, bersungguh hati pada saat ini. Manfaatkan momen yang ada sekarang juga dan mempertahankan untuk selama-lamanya. Ini bergantung pada semua orang. Menjaga dengan baik batin kita. Jangan menyimpang. Kita mempraktekkan kebajikan. Arah tujuan yang tepat. Kita jangan menyimpang. Sedikit menyimpang, kegelapan batin akan membawa kita melakukan banyak kesalahan. Maka tiada habisnya. 12 nidana ini terus mengkondisikan secara berkesinambungan, sehingga jangan tamak melekat pada duniawi. Segala wujud kita harus baik-baik. Dalam keseharian menghapus segala niat yang muncul. Kondisi batin untuk mendapatkan ini, praktisi ini, tentunya harus memahami dengan tuntas asal mula dharma. Demikian kita baru ada kesempatan memutuskan kelahiran dan kematian. Harus senantiasa lebih bersungguh hati.